Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, dan anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa lagi dalam acara Sabda Saban Hari. Pada Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini, kita akan merenungkan terutama bacaan Injil yang diambil dari Injil Markus bab 14 ayat 12 sampai dengan 16, dilanjutkan dengan ayat 22 sampai dengan 26. Pada hari pertama dan hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan. Saudari dan saudaraku yang terkasih, kalau kita merayakan sesuatu yang membahagiakan kita, entah itu ulang tahun, entah itu anniversary, entah itu juga syukuran, seringkali kita merayakannya dengan mengadakan perjamuan atau mengadakan makan bersama, misalnya dinner. Dan dalam pesta itu kita pasti akan membagi makanan-makanan yang enak, yang nikmat. Atau juga kalau ulang tahun, kita akan membagikan kue ulang tahun yang manis, karena kita mau mengungkapkan keinginan kita untuk berbagi sukacita dengan orang-orang yang ikut bersukacita bagi kita dalam perayaan ulang tahun itu misalnya. Dan kadang-kadang juga orang berbagi permen atau apapun untuk ungkapan membagi sukacita. Tetapi menarik perjamuan yang diadakan Yesus bersama para murid-muridnya. Ia tidak hanya membagikan makanan sebagai ungkapan berbagi sukacita, tapi dia mengatakan, "Ambillah, inilah tubuhku. Ambillah, inilah darahku." Yesus mau menyadarkan kepada para muridnya bahwa perjamuan yang dilaksanakan pada malam terakhir hidupnya itu menunjuk pada apa yang akan dilakukannya pada peristiwa salib, yaitu dia yang memberikan hidupnya untuk para muridnya dan juga untuk kita semua demi keselamatan kita. Dipakai kata tubuh dan darah, karena pada waktu itu umat gereja perdana adalah budaya, baik budaya Yahudi maupun budaya Yunani. Dalam budaya Yahudi, seluruh hidup dilambangkan dengan darah. Karena itu ketika peristiwa Paskah, yaitu Allah yang ingin menyelamatkan hidup orang-orang Yahudi, maka mereka yang menandai pintu-pintunya dengan darah, itulah yang hidup, itulah yang tidak akan dibunuh. Jadi hidup melambangkan, jadi darah melambangkan seluruh hidup.
Itu bagi orang-orang Yahudi. Tapi bagi umat yang berkebudayaan Yunani, berbeda lagi. Bagi orang-orang Yunani, yang melambangkan seluruh hidup adalah tubuh, bukan darah. Karena itu ketika Yesus mengatakan, inilah tubuhku dan inilah darahku, Yesus mengungkapkan hal yang satu dan sama, yaitu inilah hidupku, inilah diriku, inilah yang ingin kupersembahkan pada kalian. Bukan makanan yang bisa hilang, bukan permen, bukan minuman yang enak-enak, tapi aku sendiri yang aku berikan padamu, hidupku sendiri yang aku berikan padamu. Saudara-saudara terkasih, memberikan hidup, itulah yang diteladankan Yesus pada kita semua. Maka perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus mengajak kita yang setiap kali merayakan perjamuan Ekaristi, mengenang perjamuan terakhir, yang setiap kali menghadirkan kembali Yesus yang memberikan tubuh dan darahnya, memberikan hidupnya, mengajak kita juga untuk menjadi seperti Yesus, menjadi roti yang dipilih untuk dibagi dan dipecah sebagai berkat bagi sesama. Seperti Yesus menjadi berkat bagi kita semua, menjadi keselamatan bagi kita semua. Maka kalau kita dalam perayaan Ekaristi, kemudian komuni, kata komunio itu mengartikan bahwa kita mau bersatu. Komunio adalah kebersamaan. Komunio bukan hanya kita mau bersatu dengan makan hosti, tapi komunio artinya kita ingin bersatu dengan Kristus yang mempersatukan kita dengan seluruh umat dan sekaligus mempersatukan kita dengan seluruh manusia. Karena jati diri gereja yang kita refleksikan dalam tahun refleksi adalah gereja sebagai tanda kehadiran Kristus dan juga kesatuan antar manusia dan kesatuan manusia dengan seluruh alam semesta bahkan. Karena itu ketika kita komuni, kita mau menyatakan bahwa kita ini mau bersatu dengan Kristus dan sekaligus bersatu dengan umat sekitar kita, tapi juga lebih luas lagi seluruh gereja dan seluruh alam semesta. Kebersatuan itu terwujud secara nyata ketika seperti Kristus kita mau untuk dipecah-pecah hidup kita, diberikan pada orang lain sebagai berkat. Dengan kata lain, kalau kita setelah komuni, kemudian tidak hanya memperhatikan diri, tapi kemudian bisa bersatu hati dengan orang-orang lain, khususnya mereka yang miskin, yang tersingkir, yang menderita sakit, cacat, disabilitas, maka kita menjadi seperti Kristus yang memberikan hidupnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan inilah komuni yang menghidupkan. Inilah tubuh dan darah yang membuat kita akhirnya bersatu dengan tubuh dan darah Kristus sendiri. Dan bukan hanya komuni di mulut yang kita telan lalu hilang. Maka kalau kita mengambil komuni, kita menyantap komuni, hendaknya bukan hanya mengunyah secara jasmani saja, tapi mengunyah secara rohani, yaitu menjadi satu dengan Kristus atau mengambil bagian dalam hidup Kristus, menjadi sama seperti Kristus yang berani, yang rela untuk memberikan hidupnya bagi kebaikan banyak orang, menjadi orang yang rela untuk solider memperhatikan orang lain, menjadi orang yang rela untuk menjadi berkat bagi orang lain dengan kepedulian, dengan solidaritas, dengan apapun yang kita wujudkan untuk membuat orang lain bahagia dan selamat. Itulah komuni yang sejati, bukan hanya komuni yang fisik saja, bukan hanya komuni yang upacara dan perayaan saja, tapi komuni yang sejati. Semoga setiap kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, kita disadarkan untuk berkomuni dengan komuni yang sejati, komuni yang sesungguhnya, bukan hanya komuni yang asal komuni saja, yang bahkan oleh Paulus dikatakan kalau kita komuni sembarangan saja, maka kita tidak akan atau tidak sedang rahmat dan kebaikan Tuhan, tapi kita sedang mengambil hukuman kita yang akan kita pertanggungjawabkan
pada akhir zaman ketika kita berada di hadapan Yesus dalam pengadilan terakhir. Karena itu, mari kita berkomuni yang sesungguhnya, sehingga kalau setiap orang berkomuni sesungguhnya, maka dia akan menjadi seperti apa yang kita harapkan dalam tahun refleksi ini, menjadi semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Tuhan memberkati kita.